Rahasia hidup tenang saat gagal bayar pinjol yang orang lain itu sering lupakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kebanyakan di antara kalian yang gagal bayar pinjol itu rata-rata sangat stres, sangat kepikiran, bingung gak ngerti harus ngapain, dan justru kebanyakan malah blunder ya, melakukan segala hal atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak perlu untuk dilakukan. Oke. Jadi, ya, ada beberapa hal penting banget yang seringkali disepelekan. Karena orang itu menganggapnya bahwa utang pinjol itu hanya bisa dibereskan dan diselesaikan kalau kita punya duit. Atau mungkin dengan cara-cara instan lainnya, pakai jasa inilah, jasa joki, dan lain sebagainya. Tapi, bukannya sesuatu ini tuh sebenarnya bukan hal yang teknis ya teman-teman ya. Tapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan mental dan juga spiritual kita. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena buat saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi, dulu saya juga pernah terjerat hutang yang cukup lumayan, bahkan mungkin 60-80 jutaan. Dan saya juga nggak ngerti gimana cara bayarnya. Tapi semua itu tentu saja ya bisa selesai dengan sendirinya. Dalam artian bukan lunas otomatis ya, bukan. Tapi ya karena saya mungkin berusaha untuk tidak memikirkannya, saya berusaha lebih keras untuk fokus di pekerjaan, cari penghasilan tambahan, cari kerja sampingan dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah banget ya, Masya Allah diberikan kemudahan rezeki yang luar biasa. Nah, tapi semua itu bisa tercapai ketika saya sudah mulai pasrah dan juga ikhlas terhadap beban-beban hutang saya, teman-teman. Dan saya juga tidak pernah melupakan yang namanya doa. Karena ketika kita berdoa, kita memohon sama Allah SWT, benar-benar meminta dan benar-benar dengan tulus meminta pertolongan, insya Allah itu segalanya akan jauh lebih mudah. Memang di awal akan terasa lebih berat dan luar biasa beratnya. Kayaknya kita itu akan merasa bahwa doa ini kayaknya gak ada ujungnya deh. Gak ada jawabannya deh, kayaknya gak dikabulkan deh. Itu sering kali tuh kita akan mendengar hal-hal seperti itu, memiliki konsep-konsep seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kita tetap sabar, kita tetap ikhtiar, kita tetap berdoa, kita tetap berusaha dengan keras, itu akan menjadi sesuatu yang buat saya pribadi, teman-teman, sangat-sangat powerful. Ya, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat luar biasa dampaknya secara mental, pikiran. Kita itu selalu optimis, selalu positif thinking gitu ya, dimana insya Allah itu kayak berasa kayak rezeki itu ada aja datangnya, ngalir aja gitu. Tapi ketika kita gelisah, bawaannya itu negatif mulu, ya ujung-ujungnya akan negatif mulu juga. Jadi harapan saya buat teman-teman semua, mulai sekarang jangan lupakan hal penting ini, yaitu mulai untuk berserah diri kepada Tuhan. Ya, mulai banyakin berdoa, mulai ikhlaskan apapun yang terjadi, mulai pasrahkan, dan tetap berusaha, itu kuncinya. Cobain deh, biar hidup kalian bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, dan bisa lebih ya optimal lagi lah ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.